Oke ya, hari ini aku mau coba nunjukin ke teman-teman ya untuk salah satu toilet di Jepang ini. Ini toilet rumah ya. Kita mulai dari mau masuk ini. Nah, kita lihat pintu di Jepang seperti ini ya, pintu toilet. Jadi di atas itu kalau kita lihat, nah ini adalah apa ya? Semacam indikator bahwa ada apa ya, apa sih ngomongnya kalau ada orang untuk kita tahu lah ada orang atau enggak, artinya cahaya yang di dalam itu kan kalau lampu hidup bisa kelihatan dari luar itu. Nah ini untuk pintunya ya. Nah oke, kita coba masuk ke dalam ya, coba. Oke, nah sebelum masuk ke dalam ada baiknya kita hidupin blower ya. Ini blower artinya biar sirkulasi udara yang ada di toilet ini bisa keluar ya. Nah ini kita coba masuk. Nah oke, nah ini untuk apa ya, kalau kuncinya ini seperti ini ya, pintu toilet di Jepang ya. Jadi dia cuman di dalam ya, nggak bisa ini dari luar, ini dalam. Nah terus mengenai pintu nih, masih mengenai pintu di Jepang, rata-rata dia pintu kebukanya keluar. Karena apa? Di Jepang ya karena apa, space-nya itu nggak terlalu luas ya. Jadi rata-rata pintu itu kebukanya keluar gitu. Kalau kita rata-rata kamar mandi ke dalam kan, apa kebukanya itu ke dalam. Kalau Jepang rata-rata keluar. Ini masalah pintu ya. Ini pintu aja kelihatan sederhana kayak gini, cuman. Tapi kalau toilet umum dia ke dalam. Ke dalam ya toilet umum ya. Mungkin makanya tergantung space mungkin ya. Tergantung space. Nah ini aku mau bahas. Nah ini yang penting di Jepang ya, buat Mas Q semuanya ya. Nah jadi ini bentuk toilet di sini ya, klosetnya seperti ini. Oke, coba kita tutup ya klosetnya. Nah seperti ini. Ini ada penutupnya seperti ini, kloset-kloset yang umum kita pakai di rumah. Nah, ini pengharum. Pengharum ini bisa kita beli di mana-mana gitu ya. Artinya untuk pewangi ruangan. Nah, di sini untuk keran manual ya. Artinya kalau kita memang selesai KB atau kita cuman pipis atau apa ya, ini ada dua fungsi. Ini untuk aliran air yang deras dan ini aliran kecil ya. Artinya kita biar nggak boros air gitu. Ini cuman ini di Jepang diatur ya. Jadi artinya biar nggak boros air, kita putar supaya air itu nggak terlalu besar keluarnya. Dan kalau misalkan kita BAB gitu kan, ini tombol ini tertulis dengan kanji, artinya besar gitu ya. Jadi volume airnya juga akan banyak gitu yang keluar. Nah itu ya, itu baru pintu sama itu gitu ya. Oke. Nah, yang paling penting lagi di sini nih. Di Jepang sekarang itu rata-rata semua menggunakan fungsi tombol seperti ini toilet. Fungsi tombol seperti ini kita harus paham dan tahu cara menggunakannya gitu ya. Di sini aku mau coba jelasin satu-satu. Tapi sebelum itu di bawah ini ada tisu ya. Nah, tisu di Jepang ini rata-rata memang buatan Jepang ya, made in Jepang gitu. Kalau bahan bakunya mungkin banyak dari luar juga. Salah satunya mungkin dari Kanada. Yang aku tahu katanya cuman di Jepang ya tisu yang bisa larut dengan air. Artinya bisa kita gunakan dan kita langsung kita buang ke kloset ya, ke dalam kloset. Jadi dia bisa hancur bersama air gitu loh.
Cuman kalau katanya kalau misalkan yang bukan buatan Jepang yang dipakai di luar negeri itu mereka nggak bisa larut dengan air dan dia harus dibuang terpisah gitu ya. Itu aku nggak bisa ngebayangin baunya gitu ya. Artinya kalau memang tisu itu nggak boleh dia dimasukkan ke kloset, nggak bisa dilebur dengan air, itu aku nggak ngerti ya baunya itu gimana gitu. Tapi beda-beda mungkin, misalnya kalau di Indonesia kan dia pakai air ceboknya gitu kan. Iya, itu karena kita pakai air gitu kan. Tisu dijadikan hanya untuk Iya. Tapi kalau di Eropa mereka nggak pakai air, tinggal pakai tisu. Tapi Mungkin ya itu ada tempatnya lah ya. ada tempatnya. Oke. Oke, aku balik lagi ke masalah tombol nih. Nah, ini ya. Tadi aku di video pertama udah ngejelasin bahwa ada di situ kran manualnya ya untuk mengeluarkan air ya, untuk siram ya. Untuk flashnya. Nah, di sini juga selain menggunakan itu, di sini ada ya. Oke, kita lihat dari atas ya. Dari atas ini tulisan kanjinya ini sama, ini artinya besar ya, ini artinya kecil. Fungsinya sama, ini untuk volume air yang banyak, ini untuk volume air yang sedikit. Nah, setelah itu kita ke bawah. Kita ke bawah, ini ada osiri. Osiri ini maaf ya, ini untuk setelah BAB itu ya. Jadi kalau bahasa kita apa ya, bersin untuk belakang ya, pantat ya. Jadi tinggal kita pilih yang di sini. Nah, di sini ada 3 tombol lagi nih. Ini juga volume air ini. Speednya ya. Jadi kalau ini paling, maaf ini suya lemah, ini tengah-tengah, ini paling kuat ya. Nah, ini harus tahu ini. Ataupun mungkin airnya terlalu kecil gitu kan. Nah, itu ini nih, tombol ini nih harus kalian perhatiin. Nah, kalau ini adalah untuk yang wanita ya. Jadi untuk wanita sama ini kecil, sedang, besar gitu ya. Nah, ini untuk wanita BD gitu ya. Ada tandanya seperti ini khusus wanita. Tambahan satu lagi. Ini tuh misalnya kalau lagi pengen nge-flash, ini kan ada ya tadi setelah dijelasin, ini kalau lagi pengen di flash tapi jauh ke tombol itu, ini bisa ditekan aja, jadi nggak Iya. usah. Ini pengganti yang manual tadi itu Lebih ya. efektif. Lebih efektif. Nggak muter pinggang jauh-jauh ke belakang. Nah, ini untuk ngidupin ya, fungsi di sini ya. Seperti ini, kurang lebih ini. Nah, kembali lagi. Terus ini nozoru soji, artinya membersihkan apa ya, selang untuk yang di kloset itu ya. Jadi ini aku pindahin ke sini. Kalau kita lihat di bawah sini ya. Jadi setelah melakukan pembersihan, kita selesai, nanti kita tekan ini. Coba aku tekan nozoru tombol tadi. Ini akan keluar seperti ini airnya. Nah, seperti itu ya. Artinya membersihkan sisa-sisa sampah kalau ada yang menyumbat di situ gitu ya. Nah, ini itu tadi adalah fungsi dari ini. Terus kita ke bawah ini banyak sih ya. Ini untuk penghangat nih. Nah, penghangat itu ini ya, kloset ya. Untuk ini di Jepang kalau musim dingin itu kan memang dingin ya. Musim dingin memang suhunya kan turun. Jadi ini bisa hangat ini teman-teman. Ini hangat nih. Jadi kloset ini hangat. Kita dudukin hangat gitu. Nah, ini berhubung ini musim panas ya. Musim panas ini kita off gitu. Ini posisi mati. Kalau kita geser ke kanan ini posisi hidup. Nah, ini yang bawah ya, maaf ya. Ini yang bawah. Nah, yang air pun begitu. Ini untuk air hangat dan air dingin. Nah, jadi air itu bisa hangat, bisa dingin. Di sini ya, setelannya. Jadi kalau kita on, air hangat keluar.
Dan di sini untuk kloset duduknya itu ya, kalau kita on, kloset duduknya secara otomatis posisinya tetap hangat. Nah, ini ya, non touch. sorry, non senjo. Jadi artinya setelah kita BAB ataupun setelah kita BAB ya, ini otomatis ya, ini luar biasa ini. Jadi ini bagus ya. Setelah kita BAB, tanpa kita kalau kita memang males ya neken tombol ini gitu. Sebenarnya agak kelewatan ya kalau sampai tombol ini sampai lupa gitu ya. Kalau kita memang males neken tombol ini, dia otomatis begitu kita berdiri dari toilet, otomatis sensor itu akan menangkap dan dia akan coba mengeluarkan air atau membersihkan sendiri gitu ya, menyiram sendiri gitu ya. Nah ini coba ini tolong buat teman-teman ya, ini untuk hal-hal seperti ini harus benar-benar diperhatikan ya, khususnya yang mereka suka jalan-jalan ke luar negeri ataupun ya khususnya Jepang ya, yang mereka nggak ngerti tulisan kanji gitu kan. Ada baiknya ngelihat tutorial lah. Braille itu untuk penyandang tunanetra ya. Yang nggak bisa ngelihat. Jadi mereka bisa meraba. Jadi Jepang sendiri memang sangat nyaman sekali untuk penyandang. Iya, artinya mereka mereka memperhatikan semua gitu ya. Artinya adapun orang yang memiliki kekurangan tertentu itu dimudahkan kalau di Jepang ya. Jadi ini lihat nih, detail sekali kalau di Jepang tuh begini ya, sampai ada tanda-tanda seperti ini. Ini orang tunanetra yang nggak bisa ngelihat itu bisa tahu gitu loh. Jadi mana ini luar biasa ini, sampai segininya gitu loh orang-orang Jepang itu. Ya ini benar-benar membantu sekali buat mereka yang nggak bisa ngelihat gitu ya, memiliki satu kekurangan gitu ya, seperti itu. Ini kurang lebih pembahasan toilet ya. Ini salah satu salah satu toilet di rumah ya, karena dibikin lebih praktis lagi gitu ya. Bersih ya. Nah ini terus kalau di Jepang untuk kloset ini kan biasanya kotor nih. Nah di sini kita bisa mudah ya untuk membersihkan itu, kita pakai tisu seperti ini ya, semacam tisu basah ini. Nah ini khusus untuk membersihkan kloset ya, toilet ya. Jadi kita nggak boleh disiram pakai air karena di sini nggak ada air ya, kering ya. Ini salah satu ciri khas toilet Jepang itu kan kering karena mereka pakai tisu ya untuk membersihkan. Jadi nah seperti itu. Terus selalu terdapat ya ruang-ruang seperti ini ya, diperhatiin kalau Jepang. Artinya untuk naruh sesuatu ya, tisu atau pewangi segala macam ya, seperti ini di Jepang ya pasti ada seperti itu. Dan jendela ya, jendela ada, terus untuk sirkulasi udaranya pun ada itu ya di atas ya. Dan ditambah lagi dengan lemari kecil seperti ini. Ini boleh saya buka ini, maaf ya. Nah seperti ini nih. Nah seperti ini ya, untuk pembersih toilet. Jadi kita kalau di Indonesia itu banyak sekali semua di lantai naruh kadang ya, karena nggak tersedianya rak-rak seperti ini ya. Di Jepang itu seperti ini ya, jadi detail gitu ya, artinya benar-benar dipikirin semuanya gitu loh, untuk naruh barang, untuk sirkulasi udaranya, nggak asal jadi gitu loh, nggak cuma toilet gitu ya. Nah ini ya, oke, kita tutup toiletnya seperti ini. Oke, sebelum aku tutup, coba aku kasih contoh ya. Jadi kalau misalkan kita
eh, mau besar seperti ini. Ini ke depan nih, sesuai dengan tanda panahnya nih. Nah ini besar tuh. Nah. Kalau yang ini ke atas sebaliknya tuh, volume airnya itu lebih sedikit gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, oke ya buat teman-teman ya yang nantinya mungkin ada rencana ke Jepang ataupun untuk menambah wawasan pengetahuan bahwa toilet di Jepang itu memang beda dengan toilet di negara-negara lain, bahkan Amerika pun kalah ya untuk soal toilet ya, kalah. Rusia pun begitu, Rusia nggak ada pemanas segala macam ya. Oke lah ya, ini penjelasanku mengenai toilet, salah satu toilet yang ada di rumah orang Jepang ya.